Dikisahkanlah pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah kawasan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, hiduplah gadis cantik yang bernama Malia dan ibunya yang bernama Puyang Marula. Malia merupakan kembang desa dengan kecantikannya yang sangat luar biasa. Karena kecantikannya itulah, maka tak heran banyak lelaki yang terpikat padanya. Bahkan pandangan pertama. Dengan kecantikannya itu pula, Lia mempunyai banyak teman. Namun demikian, Lia hanya memiliki teman sejati yang selalu ada di sisinya. Lia dan temannya tersebut sudah sangat dekat dan sangat serasi. Pada suatu hari saat Lia sedang berjalan di hutan, dia berpapasan dengan pemuda sakti nan kaya raya yang bernama Mat Citu. Dengan pandangan pertama, Mat Citu langsung jatuh hati kepada Lia dan berniat untuk memperistri Lia. Wah tadi orang kerincingnya, tapi namanya. Namiku Malia yang biasa dipanggil Lia. Ringkinya ulas ngadi, ada nggak jadi bini koyo. Maaf yang aku nak nunggu keputusan dari rumahku dulu. Kemudian Lia langsung pergi meninggalkan Mat Citu seorang diri. Karena sudah jatuh hati, Mat Citu menyuruh anak buahnya untuk mencari rumah Lia dengan niat menemui ibunya dan meminang Lia. Tetapi para bawahannya pun berkata bahwasanya mereka tidak menemui kediaman Lia. Karena tidak menemukan rumah sang dambaan hati, Mat Citu pun pergi ke hutan untuk menenangkan hatinya. Saat di tengah perjalanan, Mat Citu tidak sengaja menyumpai Lia yang sedang berjalan-jalan. Nah Lia, akhirnya itu ketemu lagi. Kira-kira anak lo nggak jadi bini koyo. Maaf bae Mat, aku belum nak baki. Sakit hati karena cintanya ditolak, Mat Citu pun pergi menemui dukun dengan tujuan mengirim santet kepada Lia. Namanya kena ngaratan sih kak. Mah, aku minta tolong ya, kirim ke santet di betina nama Lia. Sakitnya hati ku tolak Tunggulah, Mat, beberapa hari lagi dia akan menderita. Hari pun berlalu. Setelah 2 hari Mat Citu mengirimkan santet kepada Lia. Lia pun mulai merasakan panas dan pusing. Namun ia hanya mengira bahwa itu sedikit gangguan kesehatan pada tubuhnya. Namun setelah Lia bangun dari tidurnya, ia melihat sekujur tubuhnya yang dipenuhi dengan penyakit seperti cacar, yang berbau busuk dan bernanah. Dengan hal itu pula, Lia pun diasingkan di pinggiran danau dan hidup sebatang kara dengan penyakit yang ia bawa. Hari berganti hari, bulan bahkan tahun pun berlalu. Namun penyakit yang ia alami tak kunjung sembuh. Lia begitu malu. Ia pun putus asa dan tidak tahan lagi menahan derita yang ia alami. Akhirnya ia pun memohon kepada penguasa danau untuk mengakhiri penderitaan yang ia alami. Karena tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dia alami, Lia pun masuk ke dalam danau. Namun hal tersebut ternyata dilihat oleh masyarakat sekitar. Setelah mengetahui hal tersebut, Puyang Marula langsung menuju lokasi tempat kejadian di mana Lia tenggelam. Lalu masyarakat sekitar berkata bahwa Lia turun ke danau dan tak kunjung timbul. Mendengar hal itu, Puyang Marula langsung bergegas ke pesisir danau dan mencari putri kesayangannya. Puyang Marula mencari ke sana kemari namun tak kunjung ditemukan letak keberadaan Lia. Namun hari, bulan, bahkan tahun pun berlalu, tetapi Puyang Marula tetap belum menjumpai Lia. Dengan rasa kecewa dan putus asa, Puyang Marula mengucapkan kalimat sebelum ia meninggalkan danau. Lia, danau ini akan menjadi saksi betapa sakitnya aku kehilanganmu nak. Mulai saat ini, danau ini aku beri nama Danau Ula Lia.